Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min yadil qabul wal musyih wa ijabah kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa kaffati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i salimin khususan mu'allifil kutub Imam Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa akhwatina ya Allah madadana bimadadihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim bid-din wa dunya wal akhirah syairillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayri ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa 'ani ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Mushola Syariah yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, jamaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mau datang ke majelis ilmu ini godaannya luar biasa. Betul Pak? Datang ke majelis taklim itu rintangannya luar biasa. Biasa di luar. Wah, luar biasa. Mau berangkat ngantuk. Padahal sebelum maghrib udah ngopi 2 gelas tuh. Tapi pas dengan adzan maghrib tiba-tiba ngantuk aja tuh Pak. Heran bin aja. Ya itulah ya, ngantuk. Ada kalanya ngantuk tiba-tiba capek badan tuh. Ini rintangannya luar biasa mau datang ke majelis ilmu. Padahal kalau minggu libur, betul Pak? Libur, kagak ngapa-ngapain, gulang-guling gitu ya, dari pagi ngopi makan tidur, ngopi makan tidur. Tapi heran, maghrib mau berangkat itu capek. Belum
lagi istri ngajak belanja, Pak. Padahal ada pagi, ada sore, ada ntar isya, tapi godaannya istri pengen belanjanya habis maghrib. Ada kadang begitu godaannya, Pak ya. Kalau kagak diantar tidur di luar. Berapa udah gitu ya. Belum lagi kalau gerimis. Wah, udah kagak kiam, gerimis mendukung sekali. Apalagi kalau mati lampu, yaitu pasti libur. Pasti libur pengajar kalau mati lampu. Ada yang alhamdulillah, ada yang innalillah. Tapi dari sekian banyak godaan, yang paling banyak kita alami itu adalah malas biasanya, Pak. Betul nggak, Pak? Malas. Kalau rajin, maka kalau rajin ya pegel dikit pasti berangkat. Kalau rajin puyeng dikit berangkat, gerimis dikit berangkat, ada payung. Hujan gede ada payung, asal nggak banjir aja, insya Allah pada berangkat. Tapi kalau malas ini udah susah. Ya, kalau malas biar dikata kagak sakit, kagak banyak halangan, malas ya kagak berangkat. Makanya benar dikatakan oleh Imam Husyam Ar-Ramadhani, kata beliau, satajidu mi'ata sharifin 'anil ilmi indama ta'zamu li talabil ilmi. Siapapun yang mau datang, kata beliau, ke majelis ilmu, kata Syekh Husam, mau datang ke majelis ilmu, siap-siap, satajidu mi'ata sharifin, akan dihadang oleh 100 godaan minimal, Pak. Minimal 100 godaan. Mi atau sharif. Sharif itu yang memalingkan kita, godaan gampang. Mi atau sharifin. Itu ya, siap-siap. Jadi tadi godaannya keluarga, godaannya anak, godaannya cuaca, tiba-tiba itu namanya sharif. Dan setiap orang yang mau hadir ke majelis ilmu akan menghadapi itu, Pak. Jadi Bapak jangan rasa malas, kok saya malas banget. Se-Indonesia, Pak, malas semua kalau ke majelis ilmu tuh ya orang yang sebenarnya itu kan, Pak, kalau nggak kuat-kuat banget. Tapi karena kita jamaah Bapak Ibu sekalian dapat ma'unah dari Allah, dapat pertolongan kita, Pak. Karena dapat pertolongan dari Allah, kita enteng kakinya datang ke majelis ilmu. Padahal rumahnya paling pojok di sana, Pak. Padahal lagi pegel, padahal lagi puyeng dikit. Tapi turun ma'unah Allah, digampangkan kaki kita hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir terus dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kronologis ya atau alasan Syekh Zarnuji ngarang kitab Ta'limul Muta'allim itu karena bentuk keprihatinan beliau ya. Jadi setiap kitab itu pasti ada asal muasalnya kenapa kitab ini dikarang, termasuk Ta'limul Muta'allim yang kita kaji hari ini karena bentuk keprihatinan pengarangnya Syekh Zarnuji. Apa bentuk keprihatinannya? Karena pada saat itu, karena saat itu banyak santri, banyak para pencari ilmu, anak-anak nyari ilmu, pinter-pinter, Pak. Pinter-pinter, tapi orang manfaat ilmunya. Jadi amalannya, Pak, ngaji sama kagak ngaji kagak ada bedanya. Yang mondok, yang kagak mondok, yang rajin majelis taklim sama kagak, kok gak ada bedanya. Ilmu sih loh, jangan ditanya, Pak. Kitabnya di lemari ratusan kitab, tapi kok amalnya tidak menunjukkan punya ilmu. Nah ini sudah ditemukan pada zaman Syekh Zarnuji. Nah bentuk keprihatinan inilah akhirnya Syekh Zarnuji ngarang kitab Ta'limul Muta'allim. Yang beliau karang ini adalah kutipan-kutipan beliau dari beberapa kitab dan makalah-makalah atau nasihat-nasihat dari para gurunya. Nah, ini salah satu keistimewaan ulama-ulama dulu itu hatinya selalu ta'alluq, selalu bawa-bawa gurunya, Pak ya.
Jadi apapun pendapatnya disandarkan kepada gurunya. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya jamaah sekalian, selain ridho Allah yang diharapkan oleh Imam Az-Zarnuzi ngarang kitab Ta'limul Muta'allim, apalagi yang diharapkan beliau ngarang kitab ini, ada yang diharapkan dari beliau. Tentu ridho Allah Pak ya, tentu ridho Allah yang pertama. Yang kedua, roja ad-du'aan li, kata beliau, roja ad-du'aan li bihul mukhlasin. Yang kedua Pak, beliau ngarang kitab ini tujuannya apa? Biar mengharapkan ya, beliau mengharapkan dapat doa dari kita yang ngaji itu Pak. Ulama besar, ilmunya seabrek-abrek, soleh Pak. Tujuan ngarang kitab ini roja ad-du'a, pengen didoain sama kita Pak. Ini luar biasa Pak ya. Jadi di awal kitab ini kita dapat pelajaran berharga dari pengarang kitab ini. Apa Pak pelajaran berharganya? Tawadu ya. Tawadu itu apa? Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Andap asor. Udah andap asor ya. Ya asor andap gitu kan. Jadi kitab ini belum apa-apa sudah dicontohkan oleh pengarangnya betapa tawadunya beliau sampai mengatakan saya ngarang kitab tuh pengen didoain sama kita nih yang ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Yang ngaji di pesantren berarti pengen doa dari para santri di pesantren. Yang ngajinya di majelis taklim pengen didoain sama orang-orang yang ngaji di majelis. Padahal beliau ulama besar. Kita ini siapa gitu Pak ya? Nah ini tawadu. Tawadu itu apa? Melihat orang lain lebih hebat dari kita. Gampangnya itu Pak. Kita kalau melihat badan kita nih gak punya apa-apa, itu tawadu. Lebih jelek dari orang, lebih banyak dosanya, itu namanya tawadu. Selalu melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kalau umur sih kalau menang semua Pak kita Pak, tapi hal-hal lain tidak kita miliki. Nah ini tawadu. Malah cirinya ulama Pak. Jadi Bapak kalau pengen tahu ulama apa bukan, salah satu cirinya ya tawadu itu. Kalau petantang, petungtung ya. Nah itu ulama tapi belum hak ya. Maka dikatakan al-alimu haqqa, orang yang benar-benar alim, benar-benar ulama, ida izdada ilman izdada tawaddu'an. Itu kaidahnya tuh Pak ya, aturannya tuh. Jadi orang yang hak alimnya, orang yang benar-benar alim, benar-benar pintar itu apa? Ida izdada ilman izdada tawaddu'an. Makin banyak ilmunya makin nunduk Pak. Itu ulama cirinya. Walaupun banyak Pak ya ciri-ciri yang lain. Akhlak yang paling menonjol itu dari ulama adalah tawadu. Ya, semakin dia dihormati semakin tidak mau. Karena ngerasa dirinya bukan apa? Ilmunya milik Allah. Ya dia soleh, disolehkan oleh Allah. Ngerasa tidak punya apa? La haula wala quwwata. Itu ciri ulama yang paling menonjol di samping ilmu tentu Pak ya. Karena orang biar bagaimanapun ya, ulama itu ya salah satu syaratnya harus alim Pak ya, harus berilmu. Walaupun kata Imam As-Suyuti ya, ada anggapan salah di masyarakat itu. Ya, al-alim indal awam, kata Imam Suyuti, man sa'idal minbar. Kata Imam Suyuti Pak ya, ulama itu kata orang awam, kata orang yang kagak ngerti, man sa'idal minbar, orang yang pintar ceramah. Wah pasti ulama tuh. Kata orang awam, al-alim indal awam man sa'idal minbar. Orang yang naik ke podium, megang mic, menggebu-gebu, pasti ulama. Kata orang awam. Padahal tidak itu ya. Kalau mau balik iya, tapi kalau ulama nanti dulu. Ya karena ulama itu syaratnya tadi tuh tawadu, salah satu cirinya tawadu. Kita semua kenal, pasti nggak asing jamaah sekalian dengan nama Imam Syafi'i Pak ya. Kenal nggak Pak Imam Syafi'i? Ya pura-pura kenal aja Pak ya. Imam Syafi'i, wah kenal semua. Hampir di Asia itu madhabnya Syafi'i, hampir ya. Nah Imam Syafi'i ini salah satu aktivitasnya Pak, dari sekian hari-harinya beliau ini kalau malam, salah satu malam itu beliau bawa kitab.
Orang bawa kitab itu apa? Kira-kira mau nongkrong atau apa Pak? Orang kalau bawa itu mau ngopi apa mau ngapain Pak kira-kira? Yang dua, kalau nggak ngajar, ngaji Pak ya. Beres ngajar, Imam Syafi'i malam-malam bawa kitab. Udah pasti kalau ngajar selesai pasti mau ngaji. Akhirnya jalan kaki ngetuk rumah. Nah, siapa gurunya Imam Syafi'i yang beliau kadang ngaji kepada beliau? Karena beliau juga disibukkan oleh ilmu dan taklim ngajar gitu ya. Nah, diketuk pintu itu yang keluar Ahmad ibnu Hanbal, Imam Hambali Pak. Jadi orang yang didatangi oleh Imam Syafi'i setiap malam, salah satu ulama yang didatangi, yang beliau Imam Syafi'i datang kepada beliau mengaji adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kita nyebutnya Imam Hambali. Imam Hambali itu siapa Pak? Muridnya Imam Syafi'i sendiri. Salah satu Pak ya. Tetap ulama besar, santri ribuan, tapi masih sempat-sempatnya ngaji bukan kepada yang lebih sepuh beliau, kepada muridnya sendiri. Ini orang kalau hatinya nggak bersih Pak, nggak bisa mau ngaji sama orang itu. Sama anak sendiri aja ogah Pak ya. Padahal anaknya lebih pintar dari kita, mondoknya 20 tahun. Kalau ngomong tuh kayak lagi semut lagi ngomong gitu, udah nggak didengerin sama kita kan. Karena di hati kitanya ngerasa lu tuh siapa gitu kan. Oh, Imam Syafi'i kepada muridnya sendiri masih sempat bertanya, masih sempat ngaji. Kenapa? Karena dalam hati Imam Syafi'i ada tawa, ngerasa saya belum banyak ilmunya. Imam Ahmad ibnu Hanbal lebih banyak ilmunya, padahal muridnya sendiri. Nah itu ulama cirinya. Ida izdada ilman, izdada tawatuhan. Ada lagi ulama Imam Ibnu Jauzi, ya. Imam Ibnu Jauzi itu kalau habis ngajar Pak, sering saya ceritakan ya. Beliau ini selalu nangis kalau habis ngajar. Ada Pak Ustadz di sini yang habis ngajar nangis. Cengengesan Pak ya. Nangis Pak. Nangisnya apa? Sambil ngomong begini Imam Ibnu Jauzi kepada muridnya. Kata beliau, "Idza dakhaltumul jannah falam tajiduni ya fas'alu anni faqulu rabbi abduka fulan ya qad yudakkiruna bika." Santri-santri ya, kata Imam Ibnu Jauzi kepada muridnya, nanti kalau kalian semua masuk surga, indakhaltumul jannah, kalau kalian nanti masuk surga, di surga nggak nemuin saya. Ngomongnya gitu Pak. Kalau kalian nanti masuk surga, di surga falam tajiduni, nggak nemuin saya. Itu orang ngomong gitu karena apa tuh Pak? Karena nggak layak masuk surga, ulama besar. Ya, falam tajiduni, tolong kalau nggak nemuin saya, ubah, nggak nemu saya, tolong kamu angkat dua tangannya di surga, minta sama Allah biar Ibnu Jauzi masukin ke surga, karena Ibnu Jauzi pernah memperkenalkan kalian kepada Allah, pernah ngajarin kalian gitu ya, kalau nanti masuk surga. Nah ini Imam Ibnu Jauzi Pak ya. Imam Ibnu Jauzi itu siapa? Orang yang mengislamkan 100.000 orang Yahudi. Jadi mengislamkan orang Pak 100.000 orang Yahudi. Bapak udah berapa ratus Pak mengislamin orang? Ulama mengislamkan 100.000 orang ya. Kemudian membuat sadar, mentaubatkan 200.000 orang. Mi'ataini alif. 200.000 orang penjahat, bajingan Pak, bisa eling, bisa balik lagi sama Allah oleh karena dinasehatin oleh Imam Ibnu Jauzi. Orang yang luar biasa. Ini orang kalau nasihatin masuk, ini hatinya luar biasa ulama itu kan. Hatinya luar biasa. Makanya nasihat-nasihat Imam Ibnu Jauzi itu nancep kebanyakan Pak. Kebanyakan yang nancep kan. Makanya 200.000 orang sadar tobat kepada Allah karena dinasihati oleh Imam Ibnu Jauzi. Salah satu nasihat yang sering beliau ucapkan, inna masyaqqatat ta'ati tadhab. Orang taat, kata Imam Ibnu Jauzi, orang ibadah, inna masyaqqatat ta'ati tadhab. Bapak capek tahajud, bapak capek nyari rezeki halal, capek, tapi nanti juga hilang capeknya Pak. Betul gak Pak? Lembur, ya di bawah libur sehari juga
seger lagi badan Pak. Malam tahajud sampai ngantuk, pagi tidur 2 jam, seger lagi udah. Apalagi ada notifikasi sudah ditransfer, wah udah seger banget tuh Pak ya. Jadi capeknya kita melakukan taat itu sebentar Pak. Sebentar. Capeknya sholat itu berapa menit Pak? Capek habis sholat capek berapa menit itu capeknya Pak? Kagak capek kata saya Pak ya. Cuma 2 menit ngebut sholat itu ya. Inna masyaqqatat ta'ati tadhab. Tapi wa yabqa ajruha. Tapi ingat pahalanya akan terus-menerus ada. Harus ingat-ingat, capeknya hilang tapi pahalanya akan terus kita rasakan bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Wa inna ladzatal ma'asi. Begitu juga dengan nikmatnya bermaksiat. Ya tadhab, hilang sebentar Pak. Orang apa sih yang enak-enak itu apa Pak? Maksiat Pak. Sepertinya Pak, sepertinya dulu Pak. Karena kelihatannya bukan ahli maksiat. Kelihatan ngomongin orang Pak. Enak gak Pak? Sampai lupa waktu Pak. Ngomongin orang, ya Allah, ngeronda ya sampai maling masuk kagak ketahuan. Saking apa tuh Pak? Lah, malingnya di pinggir aja kagak tahu karena lagi enaknya gibah. Enak ngomongin orang tuh. Tapi enaknya ngomongin orang berapa jam Pak? Ya paling dari jam 2 malam sampai jam 3 ya udah enaknya segitu. Tapi dosanya terus nanti waya bakal iqabah. Siksaan gibah bukan hanya di dunia sampai nanti di akhir. Jadi pilihannya mau mana Pak? Mau taat pegel sebentar tapi pahalanya nanti terus menerus. Atau milih maksiat nikmat tapi sebentar juga. Mana Pak pilihnya Pak? Apa kagak capek semua ini? Nah ini Imam Ibnu Jauzi Pak ya. Jadi ada orang jadi berpikir, iya ya, main perempuan ya segitu itu. Ya segitu itu Pak. Orang judi dapat duit 10 juta, berapa hari Pak enaknya? Senangnya dapat uang 10 juta berapa hari? Paling seminggu, bawahnya kan panas katanya orang begitu Pak ya. 2 hari, 3 hari hilang lagi, udah. Tapi dosanya ya waya bawa terus nanti ke anak turunan, nanti di akhirat pertanggungjawabannya terus menerus. Nah itu Imam Ibnu Jauzi dia merasa ya, dia merasa bahwa tidak pantas masuk surganya Allah. Karena merasa apa? Di hatinya tawadhu luar biasa. Balah kata Imam Ahmad bin Muhammad bin Isa, bukan hanya ulama, ciri wali Pak. Wali atau wali Pak? Grup band Pak, ada band wali ya. Itu wali semua Pak itu. Tahu Pak band wali Pak? Insya Allah Pak ini masih masuk lah musik-musik itu Pak ya. Itu wali semua Pak. Nah cirinya wali, kalau nebak ini wali itu nggak ada yang tahu Pak. Oh ini Pak ini wali nggak bisa. Tapi cirinya ada. Kata beliau cirinya wali itu ida izdada jahu atau ida zada jahu jada tawadhu'u. Ketika oleh Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tadinya biasa aja Pak, oleh Allah dikasih ilmu, dihormati orang. Tadinya nggak banyak duit, tiba-tiba oleh Allah dilancarin rezekinya, buka perusahaan kaya raya, diangkat derajatnya Allah. Diangkat derajatnya jada tawadhu, tambah merasa tidak punya nilai apa-apa. Itu wali Pak. Jadi Bapak kalau dikasih kelebihan, hatinya ngerasa kosong, hatinya ngerasa nggak punya apa-apa, jangan-jangan Bapak wali jadi-jadian Pak. Wali jadi-jadian, jadi bukan apa tuh? Makhluk jadi-jadian. Jadi ada wali mendadak wali itu apa? Jadi bisa meraba kita ini wali apa bukan? Kita salah satunya apa? Salah satunya semakin diberikan anugerah oleh Allah, semakin rendah hati, semakin merasa ke orang itu semakin hormat, bukan malah petantang peten. Nah ini. Nah jadi Imam Zarnuzi mengajarkan kepada kita, setinggi apapun ilmu kita, yuk tawadu. Sebanyak apapun harta kita, tawadu. Gampang apa susah Pak tawadu Pak? Kira-kira Pak, tawadu itu rendah hati, kita di Indonesia nyebutnya Pak ya, rendah hati. Kira-kira gampang apa susah Pak? Susah ya. Kenapa susah Pak? Karena nggak dicoba apa gimana ini? Susahnya itu kenapa? Kan ada susah tuh nggak mau susah gitu Pak. Ada yang susah memang dilakuin memang susah. Ada yang belum apa-apa udah ngomong susah gitu Pak. Nah gitu ya.
Kenapa tawadu ini susah? Karena nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, makanya susah. Ada orang diare, Pak, mencret diare. Orang yang udah tahu nyembuhin dia, ya santai aja, ngambil apa diulek, udah. Jadi diare itu penyakit biasa bagi orang yang tahu obat. Orang sesak napas, panik, karena nggak tahu obatnya, nggak tahu caranya. Tiba-tiba bangun tidur, tangannya kok ini kenapa? Tangan saya kok nggak bisa digerakin? Panik, Pak. Tapi kalau orang udah tahu caranya, oh ini tuh karena ini, pijit ininya aja, kemudian ditarik 2 kali, misalkan ditonjok-tonjok 3 kali bagian itunya, tidak panik. Jadi kenapa kita jadi kesulitan mengamalkan ilmu? Karena belum tahu caranya. Termasuk tawadu. Tawadu itu gampang bagi yang tahu cara. Nyari duit, Pak, nyari duit gampang apa angel, Pak? Statusnya gimana statusnya? Kalau status puyang terus apa gimana statusnya? Ya susah, Pak, ya. Kebanyakan kita ngomongnya nyari duit susah. Tapi ada orang yang tiduran aja tuh, Pak, ya. Duduk di rumah sama anak istrinya ketawa-ketawa, masuk notifikasi 100 juta, 200 juta. Kita yang gedebak bikin status puyang lagi. Berarti apa tuh yang bikin ini susah itu gampang loh, Pak? Dia mah tahu caranya, gampang nyari duitnya, tahu caranya. Klik masuk ke rekening, klik masuk ke rekening. Kita pontang-panting. Jadi sebenarnya apapun kalau tahu caranya, tahu ilmunya, gampangnya, Pak, jadi gampang. Nah, kata para ulama, salah satu ikhtiar biar kita tawadu, Pak, ya. Karena harus ada caranya. Kalau nggak ada caranya, sampai masuk surga pun gampang, kata Rasulullah. Masuk surga tuh gampangnya luar biasa, Pak. Likulli syai'in thariq wa thariqul jannati al-ilmu. Jadi ke surga tuh ada gampang, ada jalannya. Kalau udah ada jalannya kan tinggal meloyong aja gitu, Pak. Apalagi kalau kita baca hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kita udah tahu punya kuncinya surga. Masa kagak masuk surga, Pak? Bapak mau masuk ke rumah udah punya kuncinya, masuk gak, Pak, kira-kira? Lah masuk, Pak. Kita udah dikasih bocoran kunci surga. Lah masa iya kagak masuk surga, Pak? Apa mungkin ke neraka kita? Kunci neraka punya gak, Pak? Ada. Jadi kalau bahasa orang Bekasi, abong kalau kita gak masuk surga tuh abong. Udah dikasih kuncinya masih nyemplung aja ke neraka gitu, Pak. Tuh ya, jadi gampang sekali masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Mengucapkan la ilallah, menghayati maknanya, mempraktekkan nilai-nilai la ilaha illallah. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, bukan, tapi dipraktekkan tiada Tuhan selain Allah. Kalau susah datang ke Allah. Tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang memimpin kita kecuali Allah. Tidak ada yang melariskan dagangan kita kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kita kecuali Allah. Jangan matok di tidak ada Tuhan selain Allah. Semua tidak ada itu kecuali oleh Allah. Gitu ya. Kayak anggapan kita bahwa ketika ditiupkan ruh kepada kepada seorang anak ketika 4 bulan ditiup ruh apa tuh, Pak? Ditiupkan ruhnya, ditetapkan takdirnya. Ditetapkan takdirnya itu salah satunya adalah umurnya, jodohnya, ada, Pak, ya. Kemudian apalagi celaka atau senangnya. Itu bukan hanya itu, Pak. Yang ditetapkan ya semuanya oleh Allah. Itu garis besarnya saja. Jadi bukan hanya celakanya, rizkinya kita sudah ditetapkan, celakanya kita sudah ditetapkan, kita nanti punya keturunan berapa sudah ditetapkan, istrinya cuma 1, Pak, udah ditetapkan. Nah, potongannya satu semua kan, Pak? Potongannya satu semua, orawanian gitu, Pak, ya. Jadi gagahnya kalau di luar, kalau di dalam ya atau anak sekarang Hello Kitty gitu, kalau di dalam rumah. Nah, ini jadi apa? Semuanya sudah ditetapkan. Termasuk ketika la ilaha illallah, tidak ada ya yang menghilangkan penyakit kecuali Allah. Jadi kita nggak risau ketika ada masalah, ketika sakit ya Allah penyembuhnya. Di samping ikhtiar datang kepada Allah dengan doa, dengan pikiran-pikiran apa. Tidak
tidak ada yang meluluskan ujian anak kita kecuali Allah. Anaknya disuruh belajar, kitanya tetap doa sama Allah. Jadi itulah yang mempraktekkan la ilaha illallah, bertauhid dalam segala apa sah. Tidak ada yang menguatkan kita datang ke majelis ilmu illallah. Tidak ada yang menguatkan tahajud nanti malam illallah. Semuanya illallah, illallah. Jadi hidupnya bertauhid, tenang terus kan. Nah ini miftahul jannah la ilaha. Nah kata para ulama salah satu ikhtiarnya agar kita tawadhu bi anta takida, ya, bi anta takida annama ladaika laisa laka. Nah, ini harus dilatih, Pak. Bi anna ladaika laisa laka. Harus meyakini seyakin-yakinnya. Berarti urusannya apa Pak? Kalau yakin Pak, bukan mulut Pak ya. Kalau mulut sih bisa bohong Pak. Jadi anta takida meyakini seyakin-yakinnya annama ladaika laisa laka. Apa yang ada pada diri kita bukan milik kita. Harus diyakini itu Pak. Enggak basa-basi ngomongnya Pak. Enggak basa-basi. Kalau basa-basi sih enggak bisa. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya apa yang ada pada diri kita bukan milik kita. Selama ini Pak kalau ditanya mobil siapa di garasi, ngomongnya apa? Mobil saya. Itu istri siapa? Istri saya. Itu yang rumah di depan saya masuk ke hati Pak. Kalau cuma di mulut aja nggak apa-apa, majazi namanya. Tapi kalau sampai hati meyakini ini rumah punya saya, ini istri punya saya, anak punya saya, saldo di rekening punya saya, nggak bisa tahu berubah nanti. Kenapa? Semakin banyak yang dimiliki, potensi sombongnya besar Pak. Orang kalau punya kelebihan itu kan ujiannya sombong, betul nggak Pak? Bapak ngerasa lebih ganteng dari temennya, ada petang-petang nggak Pak? Hatinya tuh ngerasa di sini paling ganteng saya, ya di sini paling ganteng. Bapak yang temen-temennya udah pada sakit, Bapak sehat sendirian, seangkatan kelas, udah mulai ini, waduh saya paling kuat ya, paling sehat. Nggak cuma ilmu, nggak cuma harta Pak. Kelebihan fisik bisa sombong. Jadi semakin kita merasa banyak memiliki, semakin jauh kita dari tawar. Jadi dilatih. Ini rumah punya Allah. Harus dilatih. Boleh lah kalau di mulut sih boleh mengatakan ini rumah saya, ini surat-suratnya boleh. Tapi dalam tataran hati Pak, dalam hati ini milik Allah, bukan milik saya. Buktinya apa kalau yang ada pada diri kita ini milik Allah? Buktinya apa? Kata para ulama, yang kita miliki itu tidak selama-lamanya bareng sama kita akhirnya Pak. Itu tanda bahwa itu bukan milik kita. Bapak pengen nggak terus-terusan sama anak dan istri Bapak satu rumah, pengennya bareng terus apa enggak Pak? Apa beban Pak? Anak misalkan ngikut terus. Orang tua tuh minimal pengen dekat sama orang tua. Ya Pak ya, orang tua itu pengennya dekat sama anak gitu ya. Tapi kenyataannya kan gimana Pak? Punya anak perempuan dibawa sama lakinya, anak laki-laki dibawa istrinya. Mobil pengennya si mobil Pak ini, mobil kesayangan Bapak, pengennya si jangan sampai keluar dari garasi. 2 tahun kepepet duit keluar juga. Berarti yang gerak-gerikin itu tuh bukan kita. Itu bukti bahwa itu bukan milik kita. Ada kekuasaan, ada kekuatan di luar kita, ya apa yang melepaskan mobil, bahkan istri kita Pak. Kita demennya kayak apa sama istri? Kalau kata Allah bisa nggak Pak? Bisa. Kata Allah mati duluan istrinya, biar dikata gimana, pasti mati duluan. Itu tanda bahwa yang kita ada yang pada diri itu bukan milik kita, miliknya adalah Allah. Nah orang kalau udah yakin seyakin-yakinnya dan dilatih, semua yang ada pada diri kita, ilmu milik Allah, kemudian fisik sempurna milik Allah, rumah milik Allah, anak milik Allah, istri milik Allah, ya udah nol kita nih Pak, nggak punya apa-apa. Lah apa yang mau disombongin gitu Pak? Jadi menolkan diri kita itu salah satu cara kata para ulama untuk tawadhu. Ya harus dilatih Pak memang. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Nah, jadi kalau kita mau sombong nih, ilmu siapa yang mau dibangga-banggain? Kita nih ahli ibadah, kita bisa ibadah, siapa yang gerakin? Gitu ya. Anak kita pinter, siapa yang pinterin? Oh sekolahnya bagus,
nggak jaminan Pak sekolah bagus anak pintar. Ya, oh dididik saya. Kalau dididik saya 5-5-nya anak pintar semua Pak. Bapak nih punya anak 5, sombong anak pertama pintar banget. Nih anak saya nih pintar karena saya yang didik, sombong gitu Pak. Lah anak keduanya rankingnya 1 dari bawah terus Pak. Jadi temannya 30, dia ranking 31 terus Pak. Ranking 1 dari bawah. Nah kenapa anak pertama pinter dididik kita, yang kedua kagak pinter? Karena yang meminterkan bukan kita Pak. Jadi harus menyadari ketika anak pinter, oh dipinterkan Allah. Kita mah hanya wayang aja disuruh Allah biar ikhtiar pantas-pantasnya gimana. Karena kalau yang meminterkan anak kita ini 5-5-nya anak kita harusnya pinter semua Pak. Sukses semua Pak 5-5. Tapi anak kan rezekinya beda-beda Pak ya, nasibnya beda-beda, ekonominya beda-beda. Nah ini itu yang pertama, dilatih diri kita bahwa apa yang ada pada diri kita yakin, bukan hanya basa-basi di mulut saja, sampai masuk ke dalam hati, bukan milik kita. Kalau semua bukan milik kita, buat apa kita bangga-banggain? Buat apa kita sombongin? Nah yang kedua ya, bi'antuk siro ya, bi'antuk siro ru'yatan taksiratil mutawaddi'ina wal mutakabbirin. Jadi setelah hatinya mantap, kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah, banyak tafakur, banyak melihat ru'yatut taksir, melihat nasib orang-orang yang sombong tuh kayak gimana Pak? Nasibnya orang sombong. Bapak punya tetangga sombong, di kampung ini, di kelurahan ini ada yang sombong. Kira-kira Bapak amatin tuh orang sombong, hidupnya banyak disenengin orang apa dibenci orang Pak? Orang sombong kaya sih kaya ya, tapi petantang-petantang sombong, seneng gak Bapak sendiri? Kagak seneng Pak. Jadi kalaupun kita seneng tuh di depan doang ya, di belakang ngomongin kita tuh, baru punya begitu doang, udah petantang-petantang. Kitanya juga udah sombong, tuh adik saya mah, jadi nyombongin adik aja lagi kan. Nah ini jadi di apa taksirat itu dampak ya, dilihat orang-orang yang punya sombong itu hidupnya di dunia kayak gimana. Kaya raya sombong ya hancur-hancur juga Pak, hancur biasanya kalau sombong, petantang petenteng. Punya ilmu sombong hancur juga ya. Sampai Fir'aun sendiri ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun nih, saya Tuhan yang a'la, yang tinggi sekali. Ngaku Tuhan, saking sombongnya Pak, ngaku Tuhan. Tapi akhir dari perjalanan Fir'aun bagaimana? Hancur Fir'aun, kerajaannya hancur, jabatannya hancur, malah diketawain orang Pak. Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang raja luar biasa, diketawain. Malah iblis itu, kata Imam Sa'labi, pernah tasyakul itu merubah bentuk jadi manusia iblis ini. Jadi fisiknya dirubah ya, iblis ini masuk ke tempat mandinya Fir'aun ya, masuk ke tempat mandinya Fir'aun. Jadi Fir'aun ketika mau mandi kaget, loh ini siapa? Kok tiba-tiba ada di kamar mandi? Kok ada orang bisa lolos dari kerajaan saya masuk kamar mandi? Tuh, padahal iblis tuh Pak, padahal kata iblisnya yang sudah berbentuk manusia, ata'rifuni ya Fir'aun, kamu kenal saya enggak? Katanya. Pelangap-pelongo Pak Fir'aun begitu. Ata'rifuni, Fir'aun kenal enggak sama saya? Jawabnya apa? La ta'rif, saya enggak kenal kamu. Loh, Tuhan kamu kenal saya katanya. Tuhan kok enggak kenal saya? Kaifa khalaqtani alasta taqul ana rabbukumul a'la. Kamu katanya Tuhan, kok enggak kenal saya? Kalau sama saya enggak kenal, gimana mau ciptain saya? Kok Tuhan enggak bisa nyiptain apa-apa? Tuhan enggak bisa kenal sama yang hambanya. Lalu kata bahasa kita, Tuhan opo iki ya. Jadi diketawain, Fir'aun itu diketawain sama setan aja diketawa ketika mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi kenapa Fir'aun mengatakan saya Tuhan? Karena Fir'aun itu, kata Imam Atha dalam Fahrul Razi, tafsir Fahrul Razi itu dikatakan karena Fir'aun itu satu hari bikin patung baik asnaman sighar. Dalam kitab itu Fir'aun itu bikin patung yang kecil-kecil di rumahnya, asnaman sighar. Jadi patung yang kecil-kecil paling beberapa senti.
Nah, kaumnya disuruh nyembah sama patung itu. Nih, sembah nih Tuhan kamu. Tuhan kamu adalah apa? Patungnya kecil-kecil. Setelah disembah sama kaumnya, Firaun pikirannya rada kacau nih. Nah, itu patung aja ciptaan saya jadi Tuhan. Lah apalagi sayanya gitu kan. Apalagi sayanya yang nyiptain Tuhan itu, Tuhan. Berarti ana rabbukumul a'la, saya lebih Tuhan daripada patung. Jadi pola pikirnya tuh cepat Firaun itu ya. Nah ini jadi Firaun akhir hayatnya kemudian hancur, akhir hayatnya kemudian ditertawakan oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh iblis sendiri. Karena apa? Karena kesombongannya. Kita pun sudah banyak melihat ya di sekitar kita atau mungkin diri kita merasa apes setelah merasa lebih hebat dari orang lain. Nah ini orang kalau sudah sadar bahwa nanti kalau sombong akan hancur, nanti kalau sombong akan dampaknya Pak ya, dampaknya. Maka insya Allah sombong itu akan ya gak terlalu sering gitu Pak ya, gak akan terlalu sering. Dan yang paling kita takuti dari kesombongan itu kata Rasulullah, betul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibri. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang di dalam hatinya ada mithqal dzarrah, ada satu biji sawi kesombongan. La yadkhulul jannah, orang masuk surga. Jadi sayang banget Pak kita rajin ibadah di dunia, ngumpulin ketaatan, ujung-ujungnya sombong. La yadkhulul jannah, orang masuk surga karena merebut sifatnya Allah. Jadi sombong itu sebenarnya kita kan ada Asmaul Husna itu apa? Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong. Pantas Allah maha sombong, punya segala-galanya Pak. Jadi ada pantasnya kalau Allah sombong itu apa? Karena punya segala-galanya. Kita nggak punya segala-galanya, beda tipis sih Pak. Ada enggaknya aja depannya. Nggak punya segala-galanya sombong, merebut nama Allah Al-Mutakabbir, makanya la yadkhulul jannah. Jadi pada malam hari ini kita dapat pelajaran berharga dari Imam Zarruzi untuk melatih diri kita tawadhu ya. Tawadhu itu merasa diri kita tidak memiliki kelebihan apa-apa. Nah ini tidak akan keluar tawadhu kecuali orang yang di hatinya merasa tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah, semuanya bukan milik kita. Dan yang kedua, ketika kita ngangen-ngangen ya, mikir-mikir dampak buruk daripada takabur itu sendiri. Dan dampak yang paling buruk adalah Pak, la yadkhulul jannah. Insyaallah dengan dua ini kalau terus dilatih Pak ya, orang makan semau-maunya kenapa Pak? Orang malu makan karena dia nggak tahu mungkin dampak buruk dari makan malu. Tiba-tiba sakit aja Pak ya. Orang makan jeroan gitu Pak, enak nggak Pak jeroan tuh Pak? Yang seneng mah seneng banget, tapi dampaknya karena nggak tahu dampaknya mungkin ya makan seenaknya. Nanti kalau udah sakit baru tahu. Orang kalau udah tahu oh makan jeroan ini dampaknya nanti penyakit ini. Kalau minum jam 12 malam air es keseringan nanti kena livernya. Kemudian kalau jarang tidur malam, terlalu kurang tidurnya, kena ininya, kena. Orang kalau tahu insya Allah nggak ngelakuin Mbak, karena tahu dampak buruk apa yang itu barangkali yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan tentang tawadhu dan tentang yang berkaitan dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Bedanya tawadhu dan zuhud. Kalau tawadhu itu kan dari bahasa Arab wadu'a. Wadu'a itu meletakkan ya. Jadi orang kalau meletakkan itu kan di bawah ya. Meletakkan ya, walaupun di atas. Tawadhu itu artinya di bawah, meletakkan di bawah. Tawadhu itu merasa diri, tidak merasa diri. Yang paling gampang itu Imam Ghazali ya, man ra'a nafsahu ya syarran min ghairihi fa huwa mutawaddi'un. Orang yang melihat dirinya lebih buruk dari orang lain, yaitu tawadhu. Jadi ngerasa orang lain itu lebih hebat dari saya. Itu hakikatnya Allah yang tahu ya. Tapi ngerasa kalau lihat anak kecil dia lebih soleh dari saya, dosanya lebih sedikit. Kalau lihat orang lebih sepuh dia lebih hebat dari saya karena apa tuh? Ibadahnya udah banyak, gitu ya. Kita mah belum.
Nah kalau zuhud itu artinya benci ya. Zuhud itu tidak senang dunia, bukan tidak punya dunia. Zuhud itu tidak senang dunia ya, bukan berarti tidak punya dunia. Jadi zuhud itu tidak ada ketertarikan dengan dunia gitu ya. Ya dunia sih punya, tapi orang kalau udah jatuh cinta sama dunia kan menghalalkan segala cara. Yang ngeremnya itu adalah zuhud. Zuhud itu adalah membatasi diri kita untuk tidak terlalu senang dunia. Jadi beda gitu ya. Jadi kalau zuhud itu berkaitan dengan harta ya, dengan dunia, akhirnya kita tidak terlalu terpikat dengan dunia, membatasi diri, dunia tidak mengganggu kita. Tapi kalau tawadu, kita merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Nah, zuhud itu ada orang yang kepaksa zuhud bisa, Pak. Orang miskin kepaksa zuhud akhirnya, gitu ya. Yang hebat itu orang zuhud itu kalau kaya, Pak, banyak duit, kagak seneng duit, keren itu, Pak. Lah orang kagak punya duit, kagak seneng duit, ya itu mah wassalam udah, Pak. Makanya ada zuhud kepokso katanya ya. Zuhud kepokso itu wis melarat, zuhud ya wis pas itu, Pak. Tapi yang paling bagus itu nggak terlena oleh dunia, nggak terpikat oleh dunia, nggak dilalaikan oleh dunia. Jadi jangan sampai diartikan zuhud itu tidak memiliki dunia. Ada yang ngasih apa dibuang, punya rumah nggak punya rumah misalkan, enggak. Jadi zuhud itu tetap ya, harta ada, istri ada, kemudian ya apa aja ada, tapi itu semua tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Yang lain barangkali cukup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum